Manajemen sumber daya manusia atau SDM memegang peranan penting dalam kesuksesan sebuah organisasi. SDM bukan hanya sebagai pendukung operasional, namun sebagai mitra strategis yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan jangka panjang, peningkatan produktivitas, dan daya saing. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana peran strategis manajemen sumber daya manusia dapat mendorong keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam organisasi, karena sumber daya manusia adalah aset utama dan fungsi utamanya adalah menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan pengelolaan tenaga kerja, baik dalam rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan. Dengan perencanaan strategis, sumber daya manusia dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan daya saing. Nah, di sini ada 3 aspek penting dalam peran strategis. Yang pertama, penyelarasan strategi, mengintegrasikan kebutuhan tenaga kerja dengan rencana bisnis jangka panjang. Contohnya, jika sebuah perusahaan berencana memperluas pasar, maka sumber daya manusia harus memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi perubahan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Melalui pelatihan, pengelolaan kinerja, dan insentif, manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa karyawan bekerja dengan efisien. Dan yang ketiga, mendukung inovasi. Sumber daya manusia yang baik menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi sehingga mendorong inovasi. Nah, dengan kata lain, sumber daya manusia bukan hanya bagian dari pendukung, tetapi juga mitra strategis dalam keberhasilan sebuah organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu praktik kerja berkinerja tinggi. Yuk kita langsung bahas. Praktik ini mencakup berbagai kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan motivasi karyawan. Contohnya adalah pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja rutin, sistem penghargaan berbasis hasil, dan pengelolaan karir yang jelas. Dengan menciptakan lingkungan yang kerja yang positif dan mendukung, organisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga loyalitas karyawan. Berikut beberapa elemen utama dalam praktik kerja berkinerja tinggi, meliputi yang pertama, sistem pelatihan yang terstruktur. Pelatihan ini diberikan secara berkala untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang relevan, misalnya pelatihan teknologi terbaru bagi karyawan di bidang IT. Yang kedua, sistem penghargaan dan pengakuan, memberikan insentif kepada karyawan berprestasi, baik dalam bentuk bonus, promosi, maupun penghargaan lainnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka, memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan umpan balik sehingga mereka merasa dihargai. Selanjutnya, mari kita bahas bersama mengenai proses manajemen sumber daya manusia. Proses ini adalah siklus yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, menarik karyawan, dan yang kedua, mengembangkan karyawan, yang ketiga, mempertahankan karyawan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menarik karyawan. Proses ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan menyusun strategi rekrutmen yang efektif. Hal ini melibatkan penentuan kualifikasi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan cara terbaik untuk menarik kandidat potensial. Yang kedua, mengembangkan karyawan. Setelah bergabung, karyawan harus mendapatkan pelatihan untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan produktivitas. Contohnya adalah pelatihan teknis, program kepemimpinan, atau sertifikasi profesional. Dan yang ketiga adalah mempertahankan karyawan. Nah, dalam proses ini melibatkan pengelolaan hubungan kerja yang baik, memberikan insentif, dan menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas. Nah, karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Perkenalkan, nama saya Mariam Putri. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten serta melakukan rekrutmen. Identifikasi karyawan dilakukan dengan memahami kebutuhan organisasi seperti posisi yang dibutuhkan dan keterampilan yang diperlukan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja.
Ini dilakukan dengan memahami posisi yang kosong, kualifikasi yang dibutuhkan, dan keterampilan khusus yang relevan. Setelah itu, proses rekrutmen dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, rekrutmen internal, yaitu memanfaatkan karyawan yang sudah ada untuk mengisi posisi tertentu melalui promosi atau mutasi. Yang kedua, rekrutmen eksternal, yaitu mencari kandidat dari luar organisasi melalui iklan pekerjaan, agensi tenaga kerja, atau kolaborasi dengan universitas. Setelah kandidat ditemukan, dilakukan seleksi untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Seleksi mencakup wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikologis. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan yang direkrut dapat berkontribusi secara maksimal. Terima kasih. Terakhir, saya akan membahas opsi rekrutmen dan alat seleksi yang valid dan andal. Opsi rekrutmen mencakup beberapa metode, yaitu pertama, media sosial, menggunakan platform seperti LinkedIn untuk menjangkau kandidat yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, job fair, mengikuti pameran kerja dan bertemu langsung dengan calon tenaga kerja potensial. Yang ketiga, referral, yaitu memanfaatkan jaringan karyawan yang sudah ada untuk merekomendasikan kandidat. Sementara itu, alat seleksi yang valid dan andal meliputi yang pertama, tes kognitif untuk mengukur kemampuan intelektual kandidat. Yang kedua, simulasi kerja, menguji kemampuan kandidat melalui tugas yang menyerupai pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, wawancara berstruktur, mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat untuk membandingkan hasil secara objektif. Yang terakhir, validitas dan keandalan alat seleksi sangat penting karena menentukan seberapa baik alat tersebut mampu mengidentifikasi kandidat yang cocok dengan organisasi.